Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Satu Sahya dari SDN Dadap Tua, Kecamatan Juntinyuat. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal-usul Nama Tengger. Tengger menyimpan sebuah cerita legenda yang menarik. Teman-teman, mau tidak mendengarkan cerita dari Risa? Mau. Asal-usul nama Tengger diambil dari kumpulan cerita rakyat Jawa Timur, karangan YPB Wiratmoko. Begini ceritanya. Alkisah. Terdapat seorang raja Majapahit yang pergi meninggalkan negerinya bersama sang permaisuri karena kalah berperang. Mereka membangun sebuah gubuk baru yang letaknya tak jauh dari lereng Gunung Bromo. Tak lama kemudian, sang permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang amat cantik. Tetapi teman-teman, tidak seperti bayi pada umumnya. Bayi ini tidak menangis, maka kedua orang tua bayi itu menamainya Roro Anteng. Anteng dalam bahasa Jawa berarti tenang atau tidak banyak bergerak. Tak jauh dari tempat mereka tinggal terdapat sepasang suami istri yang masih keturunan Brahmana. Sang istri juga baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang amat tampan. Maka kedua orang tua bayi itu menamainya Joko Seger. Teman-teman, penasaran kan ceritanya? Ya. Seger dalam bahasa Jawa berarti berbadan sehat. Waktu terus berlalu. Roro Anteng dan Joko Seger mulai tumbuh dewasa. Roro Anteng tumbuh menjadi seorang gadis yang amat cantik. Sedangkan Joko Seger tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Rupanya berita tentang kecantikan Roro Anteng sudah tersebar luas kemana-mana. Hingga sampai terdengar ke telinga seorang perompak sakti dari Selat Madura. Pada suatu hari, perompak sakti itu datang untuk meminang Roro Anteng. Roro Anteng, bocah ayu, maukah kau menjadi istriku? Kalau kau menolak pinanganku, akan kubinasakan seluruh warga di dusun ini. Bagaimana, Roro Anteng? Walah, walah, walah. Mendengar perkataan perompak sakti itu, Roro Anteng menjadi sangat takut dan kebingungan. Gumamnya dalam hati, "Duh Gusti, bagaimana ini? Aku tidak mungkin menjadi istri perompak sakti itu. Bagaimana dengan nasib keluargaku dan seluruh warga di dusun ini? Aduh, aduh." Roro Anteng berpikir dan terus berpikir hingga ia mendapatkan sebuah ide. "Baiklah perompak, aku mau menjadi istrimu. Tetapi aku punya satu permintaan yang harus kau penuhi. Buatkan aku laut di puncak Gunung Bromo dalam waktu 1 malam saja."
Mendengar perkataan Roro Antang, sang perompak sakti itu malah tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali permintaanmu, Roro Antang. Kita dapat berbulan madu di atas perahu, bukan? Kapan bisa mulai aku kerjakan? 2 hari lagi. Kau bisa memulai pekerjaan itu setelah matahari terbenam dan laut itu sudah harus selesai sebelum matahari terbit. Ingat perompak, jika kau tidak berhasil, maka kau gagal memperistriku. Pada hari yang telah ditentukan, dengan hanya memegang batok atau tempurung kelapa, perompak sakti itu pergi berjalan menuju puncak Gunung Bromo. Sebelum memulai pekerjaannya, perompak sakti itu memohon kekuatan kepada sang penguasa kegelapan. Wahai sang penguasa kegelapan, ubahlah diriku dan batok ini menjadi raksasa, supaya aku bisa membuat laut dalam waktu 1 malam saja. Tiba-tiba tubuh perompak sakti itu berubah menjadi raksasa. Berikut batok yang dipegangnya juga ikut membesar. Ia memulai pekerjaannya. Ia menggali, dan terus menggali hingga pekerjaannya hampir selesai dan tinggal mengisi airnya saja. Sedangkan waktu masih sangat panjang. Mengetahui hal itu, Roro Antang menjadi sangat ketakutan dan kebingungan. Ia memohon kekuatan kepada Yang Maha Kuasa. Wahai Engkau, Sang Hyang Widis, tolong hamba. Roro Antang segera mengumpulkan wanita yang ada di desanya. Ia pun mengumpulkan ilalang dan daun kering. Ayo cepat kumpulkan ilalangnya. Ayo cepat bakar daun keringnya. Ayo cepat jadikan lesung dan alungnya. Ayo cepat, cepat. Tiba-tiba api pun menyala dari tumpukan ilalang dan daun kering yang dibakar, sehingga tampak dari kejauhan seperti matahari yang terbit. Ditambah suara lesung dan alung, ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mengetahui hal itu, sang perompak sakti menjadi sangat marah. Ia pun melemparkan batok kelapa yang dipegangnya. Wah! Dasar batok sialan! Aku gagal memberi Roro Antang! Wah! Perompak sakti itu pergi meninggalkan lautan yang belum selesai. Tiba-tiba, secara ajaib, blar! Batok kelapa yang dilemparkan perompak sakti itu berubah menjadi sebuah gunung. Yang sampai saat ini, gunung itu disebut Gunung Batok. Sedangkan lautan yang belum selesai, sampai saat ini disebut Lautan Pasir atau Sugorowedi. Dan akhirnya Roro Antang dan Joko Seger pun menikah. Mereka berdua hidup bahagia dan mendirikan
menciptakan dusun baru. Dan nama dusun itu diambil dari suku kata terakhir nama Roro Antang yaitu Teng, dan suku kata terakhir nama Joko Segar yaitu Ger, yang sampai saat ini dusun itu disebut Dusun Tengger. Teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang sudah saya sampaikan adalah hendaknya kita selalu memohon kekuatan kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum